Perkenalkan, nama saya Steven Putra Halim. Saya di sini selaku Kepala Seksi Rumah Duka Dharma Agung dan juga sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Pancaran Tridharma Bekasi. Alasan pendirian Rumah Duka ini tujuan utamanya sih untuk memfasilitasi umat Buddha atau masyarakat sekitar yang ingin melakukan persemayaman terhadap keluarga atau kerabatnya sebelum ke proses tempat penguburan atau kremasi. Pada dasarnya kan rumah duka itu fungsinya sendiri sebagai tempat untuk berkumpulnya kerabat atau keluarga dari almarhum sendiri untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum almarhum dikubur atau dikremasi. Seiring berjalannya ke zaman ini, tempat rumah kita sendiri daya tampung untuk pengunjung tidak terlalu banyak, maka dibutuhkan area yang lebih luas sebagai tempat berkumpulnya untuk penghormatan tersebut. Maka didirikanlah rumah duka dan sebagai fungsi utamanya seperti itu. Fasilitas yang diberikan Rumah Duka Dharma Agung sebagai bentuk pelayanan, yang pertama pasti ruangan persemayaman yang dimiliki rumah duka. Ada dua jenis untuk bagian depan dan bagian belakang. Lalu selain itu ada juga peti jenazah yang kami tawarkan kepada keluarga almarhum. Selain itu jasa lainnya kami juga ada jasa memandikan, make up. Lalu ada juga selain itu ada saat foto dan video. Lalu ada juga catering. Selain itu juga kami menyediakan ambulans antar jemput. Lalu untuk tanah pemakaman juga ada, dan bisa memilih juga jika ingin dibakar ada krematorium. Lalu saat ini juga sedang dilakukan pembangunan rumah abu dan tambahan ruangan persemayaman untuk kelas VIP. Untuk penggunaan rumah duka sendiri, semua agama bisa menggunakan rumah duka. Tapi kebanyakan yang saat ini kami terima, kebanyakan dari agama Buddha, agama Kristen, dan agama Katolik. Untuk agama Islam dan Hindu, paling kami pernah memberikan jasa hanya dalam bentuk permandian. Sebenarnya semua umat beragama sih bisa memakai rumah duka ini, tetapi dalam kepercayaan agama masing-masing tentu ada kepercayaan yang mengharuskan saat sudah meninggal lebih cepat dikuburkan atau dimakamkan itu lebih baik. Karena rumah duka sendiri ini kan kebanyakan disemayamkan bisa antara 1 sampai 3 hari, ada juga yang lama bisa sampai 7 hari. Selain itu kalau untuk kremasi, semua agama boleh kecuali agama Islam karena peraturan perundang-undangannya tidak boleh untuk dikremasi. Ya, adat Tionghoa ini seperti kita ketahui dalam budaya Chinese itu dikenal sejak zaman ajaran Nabi Konghucu, tepatnya pada tahun 551 sebelum Masehi. Nabi Konghucu itu mengajarkan ajaran bakti kepada semua makhluk, terutama kepada leluhur. Nah, kepada leluhur ini kita lihat pada hari ini kita melakukan persembahyangan untuk mendiang. Ya, jadi pada budaya tradisi Chinese, khususnya masyarakat Tionghoa, budaya pemakaman ini dimulai dari biasanya jenazah dinyatakan sudah tiada atau meninggal dunia oleh keterangan dari dokter atau rumah sakit. Nah, setelah itu kita lakukan menunggu biasanya
untuk beberapa saat sampai benar-benar bisa kita nyatakan dia sudah meninggal. Setelah itu kita adakan yang namanya pemulasaran. Pemulasaran itu artinya jenazah ini mulai dari dibersihkan, dimandikan ya, sampai dia diberikan pakaian untuk dimasukkan ke dalam peti jenazah. Sebelum dimasukkan ke peti jenazah ada namanya tradisi jibok ya, artinya itu masuk ke dalam peti. Nah, jadi dari luar dimasukkan ke peti itu kita biasanya diadakan sembahyang atau parita ya, dibacakan doa selayaknya agar jenazah ini tenang dan bisa terlahir di alam bahagia. Setelah itu dilakukan acara tutup peti ya, yang jibok tadi. Nah, itu pun dinyatakan beliau siap untuk dilakukan tahap berikutnya. Apakah itu akan dikremasi atau juga dilakukan proses penguburan. Demikian proses yang kita lakukan sampai hari berikutnya. Itu kita biasanya tradisi melakukan 7 hari, kemudian juga 49 hari dan lain-lain itu diperingati. Ya, seperti kita ketahui di seluruh Indonesia ini sebenarnya banyak sebaran masyarakat Tionghoa yang ada di Nusantara, khususnya wilayah Indonesia. Dari mulai Aceh bahkan sampai Papua pun itu banyak orang Tionghoa yang bermukim di sana. Namun untuk tradisi-tradisi ini hanya beberapa daerah saja, seperti suku Hokkien, suku Ke, Hak, ya, kemudian juga Teochew itu melaksanakan. Untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Lampung itu juga melaksanakan. Kalau untuk wilayah Jawa khususnya seperti daerah kita saat ini Bekasi, beliau melaksanakan tradisi yang tidak terlalu kental ya. Ada beberapa yang sudah disederhanakan. Nah, untuk wilayah-wilayah lain itu juga masih ada yang memegang seperti di Pontianak, yaitu juga tradisinya sangat kental dengan tradisi. Daerah-daerah lain saat ini sudah mulai lebih sederhana ya, karena mengingat waktu dan juga biaya daripada proses pemakaman maupun tradisi persembahyaan itu sendiri. Ya, pentingnya untuk melaksanakan tradisi ini karena dilaksanakan secara turun-temurun ya. Pentingnya karena kita harus mengingat jasa leluhur yang sudah memberikan kehidupan buat kita, yang sudah juga memberikan pendidikan buat kita. Ajaran Konghucu itu selalu ajaran baktinya yang diingat ya. Jadi kepada siapapun kita harus mengingat. Disinilah arti pentingnya persembahyangan secara tradisi Tionghoa. Bagi orang yang ingin melaksanakan, tentunya saat ini disesuaikan dengan kesederhanaan ya, tanpa kemewahan. Jadi mengingat waktu, kemudian juga biaya dan tempat yang menjadi pilihan kita saat ini, penting untuk melaksanakan tradisi Tionghoa itu disederhanakan. Pengertian jitbok di sini dari dua kata Hokkien ya. Jit itu hari, boknya itu kayu atau peti. Kalau bahasa Mandarinnya disebut riwu. Dan jitbok itu adalah hari tutup peti untuk jenazah yang masuk ke dalam peti. Pelimpahan jasa adalah persembahan kepada orang yang meninggal ini dari sanak keluarganya yang ditinggalkan. Contoh, pada saat di rumah pesta ini biasanya ada sajian-sajian yang diberikan kepada tamu yang hadir. Nah, jasa kebaikan yang dibuat pada sanak keluarga ini kepada para tamu, cobalah dilimpahkan jasanya itu kepada almarhum atau almarhumah yang meninggal dan sebut namanya, supaya nanti
limpahan jasa kepada siapa? Nah, kalau disebut namanya, oh dia, iya saya terima jasa kebaikan ini. Itu aja. Sesuai dengan misi dari Yayasan Pancaran Tridharma sendiri, Rumah Duka Dharma Agung ini merupakan salah satu bagian seksi untuk membantu masyarakat atau umat sekitar. Kami ini sebenarnya yayasan sosial, jadi lebih membantu ke masyarakat yang kurang mampu. Di Rumah Duka Dharma Agung ini disediakan peti sosial bagi yang membutuhkan dan biayanya tidak dipungut sama sekali. Selain itu, jika memang keluarga dari almarhum kurang mampu dengan syarat yang sudah disediakan oleh yayasan, dalam bentuk ruangan juga digratiskan. Bisa juga dalam pemotongan harga. Ya, terima kasih atas acaranya pada hari ini. Untuk para umat maupun para halayak ramai, Rumah Duka ini sebenarnya ada satu wadah di mana membantu para warga maupun para umat dengan terbatasan tempat di rumah masing-masing. Tentunya Rumah Duka ini menjadi membantu ya bagi keluarga yang ingin melayat ataupun melakukan kunjungan kepada jenazah. Rumah Duka ini juga menyediakan beberapa fasilitas agar semua umat bisa terlayani dengan baik, dari mulai pelayanan peti mati, kemudian juga jasa ambulans, bahkan jasa kremasi dan juga tanah kuburan ya. Jadi pekuburan itu kita juga ada ya, disediakan oleh Yayasan Pancaran Tridharma ini. Saya kira semua masyarakat Bekasi khususnya dan masyarakat Indonesia juga tahu Rumah Duka saat ini sangat diperlukan di kota-kota besar. Saat tersedianya lahan yang terbatas, Rumah Duka ini menjadi pilihan yang membantu masyarakat untuk para keluarga yang ingin melakukan kunjungan untuk melayat jenazah. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih.